Halo semuanya, balik lagi di Kenalan You. Bukan balik lagi, selamat datang di Kenalan You. Kali ini kita udah kedatangan bintang tamu nih. Yang pertama kali kita akan Bukan, kedatangan dari namanya Mas Handi dari Handias TV ya Mas ya? Betul Mas? iya, bukan. Hadi Aktif itu channel YouTube gue. Oh iya, Mas Handi ini seorang YouTuber berpengusaha coffee shop ya, gitu ya? Begitu kan? YouTubernya kayaknya udah enggak deh. Kayaknya Oh, udah YouTube udah enggak. pelan-pelan, Kenapa Mas gak pelan-pelan jadi? diikhlaskan, Sayang banget pelan-pelan Mas. gue. Cuman kalau kopi masih, insya Allah masih masih gue perjuangin nih. Oh, oke. Lu sendiri bukannya punya kedai kopi? Ya, tapi udah kukut, Mas. Udah, Oke oke. udah. Ini begitu pandemi menyerang, kedai saya ikut terserang. Ah itu menarik juga nih. Sama gue Iya, juga sama. ya itu. Ya, Jadi mungkin yang pertama kali ini di Kenalan You ini kita akan berkenalan dengan Mas Handi dan kita akan berbicara tentang coffee shop dari berbagai ini ya, mulai dari biayanya, suka duka dan lain sebagainya gitu ya Mas ya. ya. Kalau boleh tahu nih Mas, gue mau nanya dulu sih pertama sih apa kayak Mas Andi nih mulai usaha coffee shop dari tahun berapa Mas? Kayaknya Ya. udah cukup lama Gue ya. tuh bukan. Jadi awalnya tuh gue bikin bukan coffee shop, tapi tempat nongkrong gitu sih. Nggak fokus ke kopi. Warung. Itu tahun 2017. Nah, di tahun 2017 gue bikin tempat nongkrong, isinya cemilan-cemilan, makan juga cuma nasi goreng, terus kopinya kopi masih sasetan gitu beli. Oh, Saat berarti, berarti saat nggak itu gue ini ya, gua nggak tahu tentang perkopian. sampai saat ini Kalau kalau lu kan bikin kedai dulu suka kopi nggak? suka, cuman nggak yang apa hektik ya apa ini banget lah apa pecinta kopi banget gitu nggak bukan anak senja banget gitu tapi kayak iya kayak suka minum kopi aja tapi bukan anak senja. Kan Ah gitu iya kan, iya. biasanya anak-anak kopi kan anak senja, anak senja. Ya itu emang emang kita pasarnya di situ, Bri. Oh gitu ya. Ya itu Eh, yang pasarnya di situ. mungkin Nah, boleh gua kan ya, iya, mungkin ini Mas. gua kan Kan kita awalnya belum tahu ya apa adanya Mas Andi tuh namanya apa, terus lokasinya di mana sih Mas? Barangkali ada yang mau tahu nih. Boleh nggak mau tahu share nih? screen nggak? Boleh Nggak nggak usah tahu ya. nih? Ini kan Oh, mau share screen, boleh mau share screen. ya namanya Pring Zone, kedai Pink Pring Zone, Zone. Lokasinya di Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Banyumas ya. Nah, buat kalian yang mau datang Hmm, tuh, ada namanya Pink Zone di Banyumas. Instagramnya apa Mas? ya, bisa dikunjungi di @pringzone_. Ya, nanti lebih jelasnya ada di deskripsi ya. Kita taruh di situ Ya, Instagramnya. Ada YouTube-nya enggak? buat yang buat yang dengerin dan nonton di YouTube bisa ntar gua share screen. Oh iya. Boleh. Pengen Ya, banget buat share dengerin di screen. Spotify kalian bisa lihat YouTube-nya. Buat yang dengerin di YouTube kalian buat dengerin yang nonton di YouTube bisa dengerin di Spotify kalau itu ya. Nanti di Spotify ada di deskripsi, di YouTube juga ada di deskripsinya. Apa Instagramnya dari Pringzone ya Mas ya? Ya, Pringzone_. Pringzone underscore. Berarti dari dulu Ya, 2017, 24 tahun ya Mas ya? Sampai sekarang. jadi 2017 kan yang seperti gue bilang tadi tuh kita nggak jualan kopi, belum jadi kedai kopi tuh. Karena gue sendiri pun bahkan nggak tahu apa itu kopi kopi robusta, kopi arabica, gue nggak tahu gitu-gituan. Sampai sekarang. Tahunya ya kapal api gitu-gitu, gudeg. Nah sampai sampai ini deh, sampai kita kayak pelan-pelan tuh kehilangan pelanggan gitu loh karena kita nggak fokus di menunya. Jadi kita cuma Oh, nyediain tempat nongkrong tanpa kita apa punya ciri khas menunya gitu, Bi. signature ya, Akhirnya, signature kalau bahasa kerennya signature gitu ya. nah itu. Ah, Akhirnya belajar kopi ke temen, dia ngajarin bikin kopi, terus gue baca-baca buku tentang kopi, ada namanya buku
Hikayat Negeri Kopi itu bagus, gue baca itu. Gila, Niat banget gue pengen bikin ini gila, 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 kedai gila. kopi kan, Sampai segitunya ya berarti ya, sampai belajar gitu ya. Ke luar negeri enggak? sampai belajar. Kenapa? Belajar ke luar negeri. Jadi Nggak sampai sampai belajar ke nggak luar sampai sampai, nggak sampai ke Itali gitu enggak ya? nggak sih kerja gitu ya. Berarti dari tahun berapa itu Mas mulai fokusin akhirnya mutusin buat fokusin lah ke kopi lah. Terus kenapa sih milih kopi? Kan banyak yang lain gitu loh. Tahun. Setahun. Kepingin kopi karena ya itu yang senja-senja itu yang lu bilang itu. Oh, Itu karena sekarang tuh lagi lagi musim. lagu-lagu itu kan lagi ini kan lagi rame. eh, Terus website website web series tuh banyak kan tentang indie-indie senja-senja kayak gitu. eh, Termasuk film filosofi kopi juga mempengaruhi banget sih. Akhirnya kenapa gue pengen kopi. jadi, Nah, kan waktu itu gue nggak punya barista beli. oh gitu. Akhirnya Ya akhirnya sempet. akhirnya karyawan dia bukan barista. Gue ajarin bikin kopi. Akhirnya jadi deh. Dia jadi barista-baristaan gitu. Jadi ahli kan akhirnya kan. Ya, Bisa lah, bisa cuman bersaing. enggak beli. Kita nggak bisa bersaing Oh beli. iya, jangan Enggak. itu dong, jangan Ya, pesimis dong Mas. itu karena bukan 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 sekarang ya. Jadi Oh tahun yang dulu, yang 2019 dulu. kita Nah, bangkrut, kita sempat bangkrut. oh, Nah, jadi ini gue ceritain biar ini ya oh buat ini berarti pelajaran. sorry Mas, sorry Jangan dari dari awal nih berarti awal. ya, dari awalnya. Berarti buka kan Pringzone 2017 ya. Mm-mm. Ya, terus berjalan setahun, 2 tahun. 2 tahun, oke. Dengan konsep yang belum coffee ya, ini belum coffee shop ya berarti ya. Udah sempat kopi setahun. Oh, oh berarti setahun pertama belum kopi, terus setahun berikutnya udah mulai fokusin ke kopi ya, gitu ya. Ya, Iya, tapi gagal. tapi gagal, Nah, sempat bangkrut gitu. sekarang mari kita bedah kenapa gagal. Oh ya Nah, menarik nih, menarik nih. Berarti semuanya tuh nggak selamanya indah ya Mas Andi ya? ya jadi kita Heeh. bukan cerita kesuksesan nih. Iya nggak apa-apa. Belajar dari Jadi kita kan belajar ya dari pengalaman karena ada pepatah kan pengalaman adalah tempat belajar gitu ya. Pepatahnya apa sih? ya. Pokoknya Cuma nanti tempat belajar terbaik adalah pengalaman ya, itulah pokoknya intinya kata-katanya. pengalaman adalah guru yang terbaik Oh iya itu gitu. pengalaman adalah guru terbaik ya. Yes. Ya. Nah, Iya, nah jadi kenapa tuh Mas bangkrutnya Mas? karena yang pertama yaitu kan konsep masih masih belum punya signatur ya. Ya belum ada signaturnya. Belum, masih nggak jelas. Terus bikin kedai kopi tapi nggak ngerekrut barista, malah ngajarin orang yang bukan barista buat bikin kopi gitu. Maksudnya Oh iya. ya pasti orang yang tahu kopi ini nggak enak gitu pasti. Iya betul betul betul. Anak senja itu kan nggak hanya nyoba di satu tempat kan dia pasti. Iya, pasti dia keliling-keliling dari satu senja ke senja yang lain kan. Ya, Nah, terus yang penting banget sih ini tempat beli. Tempat tuh harus punya sendiri. Nggak harus sih, cuman akan lebih enak kalau punya sendiri sih. jangan sewa berarti ya. Kalau bisa jangan. Nah, kalau Kalau bisa bisa jangan. Cuman soalnya berat ya. Kita harus mikir biaya bayar sewa sewa ya. dan lain-lain. Mm-mm. Jadi Terus kita ya terus kita nggak nyisihin biaya buat apa? Buat apa ya beli namanya beli? kosnya tuh Upgrade diri ini tuh. ya kosnya tuh habis di buat biaya sewa gitu kan ya. Hmm. Heeh. Tadinya kan tempat punya sendiri tuh, cuman karena ada masalah ekonomi di luar ring zone ya, akhirnya kita jadinya sewa tuh di tempat Oh, itu.
Itu yang waktu selama 2 tahun itu ya? Makanya penyebab Hmm, bangkrut itu ya? ya, Iya. tempat, konsep, terus eh, apa lagi ya? Ya itu kita nggak nyisihin uang untuk inovasi ya, buat Ya, berinovasi beli. inovasi biaya upgrade lah apa ngikutin zaman gitu ya biar nggak ketinggalan apa sih namanya tuh ya? Ada itu istilahnya tuh. Maintenance lah. Apa nih? Apa lagi nih? Peribahasa lagi nih. Enggak. Ya, istilahnya kalau itu kalau nggak salah biaya maintenance gitulah ya istilahnya upgrade buat maintenance upgrade Ya, lain. buat Inovasi itu bener sih inovasi. Inovasi itu penting banget kalau punya kayak gitu-gitu kan. soalnya pas awal Pring Zone ini nih 2017 kita sempat di awal-awal tuh rame terus. Tahu nggak kenapa? Kenapa mas? Karena kita punya ini namanya spot foto bolak-balik kita nyebutnya. Oh, berarti Jadi sesuatu hal yang kayak unik ya, hal yang unik baru gitu ya punya. tempat buat foto yang terbalik gitu loh. Ya, yang rumah kebalik, yang bangkunya di atas gitu-gitu kan ya. Ya di Jogja tuh apa sih namanya? Eh, Ya rumah ada tuh di bolak-balik itu Jogja. kan udah ini kan rumah bolak-balik. Iya nggak sih? Ya dulu di Pring Zone ada kayak gitu. Itu yang bikin lumayan rame Narik pelanggan gitu ya. Tapi di sempat pelanggan. Oh ngiklan-ngiklan terus gitu nggak sih? ya sempat bayar akun Instagram tuh buat promoin. Instagram food Ternyata lokal gitu ngefek ya. loh. Ternyata ngefek loh. Ini kayak Insta Purwokerto gitu. Ini gua Oh nggak iya. apa-apa sebutkan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Di sini mau Ya bebas kayak santai. promosi Insta Purwokerto gitu-gitu. Iya. Ternyata ngaruh. Cuman yang kayak gue bilang tadi tuh udah cuma di depan doang kayak gitu terus berikutnya nggak inovasi terus nggak lanjut biaya bayar apa nyisihin untuk pemasaran ke akun-akun yang gede gitu kita stop Oh. ya, akhirnya pelan-pelan kayak gitu Oh, ditambah berarti lagi biaya sewa. cukup sering dong ya iklannya waktu itu ya? Enggak cuma sekali doang, kesalahan kita di situ cukup sekali itu rasa cukup, Ah, padahal kan harusnya secara berkala ya. iya. Misalkan sebulan 4 kali gitu kan, dalam seminggu sekali atau berapa itulah. Jadi orang tuh ada lagi gitu kan, harusnya mungkin ya. Tahu juga gua, kan gua gagal. Ini menarik sih mas, apa yang tadi apa ikut promo iklan gitu ke food food lokal kan banyak banget kan di kota-kota apa food Bandung lah, Ya food Purwokerto lah tadi kan, gitu-gitu. betul. Nah, gue mau nanya ini mas, apa eh tentang biaya buat ngiklan di situ itu nutup modal nggak sama apa yang kita dapat gitu. Maksudnya worth it nggak sih itu? Worth it, worth it, Worth worth it it banget banget, itu. banget. Worth it ya. Oh, Jangan hmm, mungkin awalnya juga pesimis ya. Cuma kayak gini doang apa efeknya gitu kan. eh, Nah, begitu dia post meskipun postingannya sepi tapi pelanggan datang terus kita tanyain dapat tahu dari mana gitu? tahu mana gitu. Hmm. Ternyata memang dari akun itu. Berarti cukup worth it ya kayak gitu-gitu ya. Strateginya bisa Ya, masukin salah satu jadi strategi gitu ya. ya betul. Sampai sekarang masih pakai gitu mas? Apa enggak? Udah sesekali aja tuh. Sekarang sih kita belajar dari kesalahan, akhirnya kita sekarang sering make sih Sering pakai. beberapa kali. Berarti ini ya. Ya, Itu tarifnya boleh disebut nggak ya? Apa kan relatif sih sebenarnya relatif ya. ada nih, eh, dia kayak selebgram ya, selebgram Ah, tapi masih puluhan ribu lah. Dia tarifnya kalau Insta Story 50.000, oh cukup ini ya. kalau Reel- kalau Reel 100.000. Maksudnya terjangkau ya berarti ya. Terjangkau sih, iya. Cuman Hmm, paling kalau Insta Story kan paling 24 jam tuh kurang inilah. Kalau Reels kan bisa terus ya nempel ya. Iya betul. Cukup terjangkau ya. Ya itu kan Kayak gimana? itu kan sampai 2019. Ah. Nah, kita bangkit lagi tahun 2020 nih. Oh iya sebelum Mungkin itu pas mas.
Ntar dulu Mas, sebelum ke yang 2020 Oh nih. iya, iya. Sebelum yang 2020, ini kan 2 kali ya berarti ya? Bisa dibilang 2 kali bikin kan coffee shop-nya? Iya, soalnya pindah tempat Iya, itu berarti modalnya 2 kali dong? 2 kali. Berarti ini ya, pertama gue mau nanya ini dulu, Cuman modal yang pertama Mas, modal yang pertama. Boleh nggak? Boleh boleh tahu nggak? yang pertama gue agak lupa sih. Heeh, Udah lama ya. ya seingatnya lah, kira-kira. Mungkin 40 jutaan lah. Semua itu semua, tahun 2017 ya? Hmm, tahun 2017. Semua itu udah bangku apa semua ya? Alat-alat kopi Alat-alat kopi semuanya udah, sama biaya sewa, sama biaya biaya sewa ya udah udah segitu tuh. termasuk? Tapi itu di Purwokerto ya, di Banyumas ya. Iya di kota Mungkin Purwokerto, beda-beda Banyumas lah. ya. Ya perbedaannya kan masalahnya nanti paling di bahan-bahan sama ini kan, sama ya sewa tempat kalau sewa tempat gitu kan. Ya, Emang yang paling gede apa Mas yang sewa tempat? kalau alat kenapa? Yang paling gede dulu biayanya apa? Yang paling gede sebenarnya di bangunannya sih. Sewa tempat Karena itu ya kita berarti? ngebangun Oh ngebangun? bangun tempat. Ya kan tadinya punya kita sendiri tuh, kita bangun. Cuman karena ada masalah ekonomi kita lepas. Akhirnya jadi sewa tuh bangunan itu yang tadinya punya Oh kita gitu sendiri. ceritanya. Iya, jadi ada faktor di luar kedai kopi yang mempengaruhi itu. Tapi kalau alat-alat kopinya Padahal sih nggak mahal alat-alat kalau alat kopinya. kalau alat kopi yang masih manual-manual paling 5 jutaan, 5 Udah semua jutaan itu. beli. Udah semua. Udah semua buat yang dasar-dasar yang nggak sampai mesin espresso. Oh iya iya iya. Semuanya manual Yang gitu. basic lah ya basic. Mm-mm. Ya. Terus dari situ ke 2019 2020 ya baru ini lagi ya di tempat yang baru. 2020 tanggal 31 Desember. Wih, berarti mau ke 2021 dong? Enggak. Iya, Iya dong mau iya tahun baru. tahun baru ya. Iya. Ini ada yang menarik satu nih yang gue penasaran nih. Kenapa kok mau bikinnya usaha kopi lagi gitu kan? Sebelumnya kopi berarti udah mutusin buat kopi juga kan? Terus mau mutusin buat kopi lagi aja lah gitu. Kenapa nggak yang lain gitu mas? Istilahnya kok nggak kapok? Karena Karena apa? karena kita udah tahu kesalahannya di mana kan, Bri. Oh iya, Kesalahannya tuh bukan karena kita jualan kopi, berarti kopinya mah tapi nggak kita jadi ya itu kesalahan-kesalahan yang gue bilang di awal. Akhirnya kita tempat akhirnya punya sendiri, bangun sendiri, terus oh barista kita rekrut barista. ikut barista Terus yang kebetulan iya. gue juga belajar belajar bikin kopi tuh, dia juga belajar jadi barista. Terus biaya iklan, ya pokoknya gitu kita belajar dari 2 tahun kemarin yang gagal itu. Berarti tiap bulan tuh pasti ada biaya iklan gitu ya. Nggak mesti sih kalau kita ngerasa lagi kayak udah mulai sepi nih, ayo iklanin lagi gitu. Hmm, Nggak terlalu rutin dijadwalin gitu sih, Bli. nggak ada ini rutin ya. Mestinya sih mungkin mestinya rutin ya. Ah, tergantung sih mas mungkin. Ada kan yang mungkin orang-orang ya secara butuh konten gitu kan karena tempat kita mendukung jadi dibikinin gitu. Atau ini mas, gue pernah tahu pakai kerjasama gitu mas ada MOU apa kayak collab lah butuh apa nanti kita sajiin dia perlu saling inilah gitu. Ada yang pernah dengar gitu sih. Wih, sosok ngajarin gue padahal gagal. Kan lu juga berpengalaman, Bli. Iya, tapi kan gagal mas. Gua. Ya kan siapa tahu bangkit, kan nggak tahu. Kalau gue sih, nah itu makanya kenapa gue nanya kok mau usaha itu lagi. Kalau gue sih belum pikiran usaha itu lagi mas. Uh, Nyoba usaha yang lain gitu sih. Oh iya. Kebetulan adek gue juga Kapok. bantu sih. Kebantu sama adek gue. Oh ada adiknya Mas Andi. Ya dia belajar jadi barista. Akhirnya ya pede lah karena adek sendiri aja udah bisa kan. Oh iya.
Terus kita dapat barista yang lain lagi. Terus dia bantu modal juga untuk yang kedua ini. Gue nggak sendirian, ada adek gue. Oh dulu sendirian mas. Sekarang jadi berberapa sekarang? Sekarang dibantuin adek, Berdua berarti sama adik. dibantuin bapak, bantuin eyang. Ini jadi bisnis Oh iya. keluarga sekarang. Jadi bisnis keluarga Iya. ya. Lebih enak gitu sih. Jadi agak ringan kan maksudnya istilahnya nggak berat-berat banget gitu kan. Ya. Cuman kalau sama temen nggak tahu ya. Kalau rame-rame gitu, tapi sama temen. Ini kan kebetulan keluarga. Ya kalau keluarga kan mungkin lebih enak ya dibandingin sama temen ya. Mm-mm. Em, terus pegawai di situ mas ini semua berarti apa selain adanya mas Andi berarti pegawai rekrut ya? Tadi kayak barista Ya, gitu kan. ya. Nah itu juga Kebetulan kita Heeh, rekrutnya yang cewek-cewek untuk yang sekarang nih. pemanis, pemanis ya. Ya, tapi Pemanis, kebetulan jago juga tuh ternyata untuk pemanis pelucu, bikin penarik penarik penarik. pria-pria ya. Ya anak-anak senja. Oh anak-anak senja tuh yang tinggal di Purwokerto ya. Purwokerto ya mas ya, Ya, Banyumas Purwokerto ya. Banyumas, Banyumas. Banyumas. Bukan di kotanya. Kan namanya Pringzone. Nah yang Ya, yang kedua eh ini mau nanya ini juga sih mas, apa? Habis berapa mas totalnya? Kan berarti benar-benar bongkar ulang kan? ya. Kalau tanah kan punya Eyang. Oh Yang ya, kayak gue bilang tadi tuh ya tanah berarti kan dibantu Eyang, ah, dibantu adek. Tanah punya Eyang udah punya sendiri tuh. Terus buat ngebangun bangunan 150 jutaan sekitar segitu. tapi benar-benar niat ya. Cuman ini kan ada versi mahalnya. Heeh. Cuman gue ada bisnis bisnis istri gue tuh bisnis kopi juga tapi Kopi juga. versi low budget. Oh, Nanti gimana tuh nanti mas? nanti gue ceritain. Nanti gue ceritain. Berarti ini cerita yang ini dulu ya, yang 150 itu ya. Itu total 150 mas. Ya, ya takutnya yang denger kan, aduh 150 juta skip nggak mau dengerin lagi. Oh iya. Jadi buat kalian Kan nih ya, nggak hanya. Jadi ada yang emang kedai kopi tuh kayak tadi kan awal ada 40 gitu ya. Ada yang tinggi sampai 150 bahkan lebih malah. Temanku itu mas di Bandung kalau nggak salah ya, dia bikin coffee shop juga mas. Tak tanyain hmm, dapat mobil Honda Civic baru lah gitu. 500-an gitu habisnya. Emang emang inian sih ini ya. Terus tempatnya Bandung kan mungkin kan. Wah itu ya beda tempat kota beda ini juga. beda kota kan mempengaruhi juga tuh. Terus Ya jadi jangan 150 udah berkecil total hati mas. maksudnya. Lihat angka 150 juta nih nggak mutlak kok. Iya nggak mutlak. Itu udah total mas. Yang bikin mahal itu renovnya berarti ya. Berarti benar-benar direnov loh. Ya bangunan 2 lantai soalnya. 2 lantai, Oh, halamannya juga luas gitu. heeh. Itu kalau tak lihat kan outdoor sama indoor gitu kan kayak Ya, ini tempatnya kan ya, outdoornya juga kan bisa buat acara-acara gitu kan gue pernah tahu ada stand up juga gitu kan di situ kan ya itu salah satu strategi ya. yang buat dilakuin yaitu kita mesti deketin Komunitas komunitas. Mm, Salah satunya kita ada stand up komedi, open mic ya. terus komunitas clothing juga ada. Oh komunitas clothing juga. Ya ada. Ini bentar lagi mau ada acara eh, pasar temporer. Itu semacam kayak Jacklot, Di situ cuman mas. cuman nggak segede Jacklot, cuman di pink zone gitu. Wah keren 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 gila, gila. Yang marak-marak Tapi keren sih itu marak-marak keren sih berarti kan ya. banyak brand-brand lokal kan istilahnya ya. mm, Biar maju bareng lah kita nih. Oh iya mantap mantap mas. Habis babak belur kan bisnis-bisnis kecil di 2020 Oh, 2021 nih. corona ya.
Ya itu. Ah, tadi sempat disinggung kan ya corona. Apa Mas? Kenapa Mas? Ada apa kah itu Kenapa tadi? apa nih? Ada apa kan Oh tentang enggak, kita 2020 kan iya corona ya? sempat vakum tuh. Oh, Awalnya rencananya kan awal-awal 2020, pertengahan 2020 bukannya, cuman karena corona itu kita akhirnya tertunda sampai 31 Desember. oh, karena kan emang nggak boleh buka juga ya waktu awal-awal itu kan suruh bener-bener Hmm. full isoman kan, apa di rumah ya pokoknya di rumah aja gitu kan. Apalagi Kalaupun kalaupun buka juga nanti siapa yang datang, pada takut ya semua juga orang. takutnya malah jadi masalah juga kan sama ininya, sama pemerintahnya kan. Iya. Sampai sekarang masih sih Bri, masih suka ada Satpol PP. Oh iya, masih suka digusur atau kan boleh sampai jam 8 tapi. Jam ya kita lewat dari jam yang ditentuin. Aduh, aduh, Cuman aduh. Lah. ini disuruh sidang. Bagusnya itu sih sidang. Jadi nggak ada Hmm, pungutan liar ya. Disuruh sidang ya ya datang. ya, nggak ada pungli atau apa gitu ya. Bagus. Iya, begitu. Berarti yang paling mahal direnov berarti ya bisa dibilang ya. Kalau alat-alat kopi apa gitu berarti pakai yang dulu kan bisa ya? Atau nambah lagi mas? Ya, nambah sih. Kan yang dulu baristanya bukan barista beneran. Sekarang upgrade berarti ya? Ya, Jadi lebih 10, di bawah 10 juta lah kalau untuk alat-alat kopi mah. alat kopi di bawah 10 juta. Terus yang mahal Hmm. apa lagi mas? Selain Reno, kalau alat-alat kopi kan tadi di bawah 10 juta ya. Itu udah yang kualitas bagus atau yang masih medium gitu, basic? Itu udah bagus sih. Udah yang bagus tuh, Lengkap ya? Lengkap. lengkap. Jadi memang alat kopi itu sebenarnya yang nggak mahal. Tuh yang buat mau usaha kopi ya. Alat kopi sebenarnya nggak mahal. Tempatnya ya berarti ya, renovnya. Meja kursi gitu ya berarti? Mahal. Oh iya, furnitur. Furnitur ya? Benar-benar tuh. Furnitur ya? Meja bar apa gitu-gitu ya? Ya, meja bar. Cuman kan karena kita di kampung, Ah, banyak pohon, kita pakai pohon dari kebun sendiri juga tuh. itu ya bisa tuh buat meminimalisir Keuntungan budget ya. buat yang di kampung-kampung nih. Heeh. Mantap, 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 mantap. Yang penting lagi tuh ini Bri, branding Branding. dibanding itu semua ya. Iya, Itu kan signature menu itu bukan? Bukan. bukan. Lebih ke kayak ya menu juga bagian di dalamnya sih, cuman kayak namanya tuh seperti apa sih di mata orang-orang gitu loh, Bri. Hmm, ya branding ya benar. Kayak logonya gitu. Kita juga upaya kita kan kemarin sponsorin tim bola lokal tuh. Jadi Oh, Banyumas mas. di di dadanya nih di jersinya Jersinya sih. John gitu. Nah, itu Ya, upaya buat itu gue tuh, sempat lihat sih. buat branding. Heeh. Mungkin itu tadi yang 150 juta ya mas ya. Terus katanya kan tadi sempat disinggung ada yang murah ya, ada yang kecil-kecilan apa low budget ya, low budgetnya. Ya ada low budget ya. Ah, berarti ada juga Mas Andi punya coffee shop juga yang low budget ceritanya gitu ya. Yang low budget itu bukan coffee shop. Jadi kita jualan es kopi Ya. sama travel, sama ada juga menu non coffee-nya. Kita jual secara online Heeh. via Grab, via GoFood gitu-gitu. Ya Shopee ya kalau sekarang kan lagi ininya Shopee. Shopee itu kan Shopee Ya Food ya. Ah. GoFood. Jual Itu online via pink Instagram. zone juga Mas. Nah itu kalau itu brandingnya bukan Pring Zone, dia brandingnya Coffee at 19 namanya. Coffee at 19 di Bekasi ya? Ya. Kenapa? Di Bekasi kan? Di di Tambun Selatan. Tambun Kalau Selatan. itu, Nah, kalau itu ada usaha Instagramnya juga istri ada Mas. sama ada. Dan nanti Kalau itu usaha istri sama ini sama ada ipar. nanti berarti di deskripsi ada nih nanti Instagramnya. Coffee at
Nanti apa 19? Ini yang gratis. Oh, COVID-19 dia inilah plesetan COVID-19. oh 19 kan 19? Iya, 19. COVID-19. Nanti selengkapnya bisa cek di deskripsi ya, apa Instagramnya. Hmm. Kalau itu kita jualan franchise-nya juga beli. Oh, ada franchise-nya juga. Hmm. Itu Itu yang harganya paling sekitar 2.300.000, 2.400.000 sudah udah dapat semua. semuanya. Berarti Hmm. bentuknya ini Mas, apa? Itu benar-benar rintisan Mas Andi sendiri ya? Apa? Istri Mas Andi sendiri gitu kan sama ada iparnya benar-benar Iya. pure produk Iya. brand original Sandian. Hmm. Bentuknya Kita berarti branding sendiri. apa? Bentuknya apa itu ya? Yang apa sih nama ini ya? Dondangannya, dondangan. Gerobaknya apa sih namanya biasanya disebutnya? Kayak gitu bukan sih apa Apa ya? apa ada tempatnya? Jadi kita nggak bisa dine in, cuma beli online aja. Tapi sewa tempat, Mas. Enggak, kita pakai rumah. Sebenarnya ini Oh, bisa di mana aja bisa. Ini cuma ya. modal tempatnya tuh cuma modal banner, spanduk di depan Berarti tuh. ini usaha rumahan yang online gitu ya? Ya, yang online. Kita jualan es kopi, kita jualan non coffee-nya juga ada, sama makanannya sementara ini cuma ada croffle. Eh, low budget sekitar 2 sampai 3 juta. 2.300.000 sih. Oh, pas itu udah pasti segitu. Udah di Tambun Selatan sama di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di mana aja tempatnya nggak beda itu, Mas. Sama segitu 2.300.000. Sama sih, Eh, sekitar gitu. Paling meleset-meleset nggak nyampe lebih dari 3 juta. berarti yang mahal apa? Ininya, alat kopi? Enggak. Peralatan-peralatan gitu ya yang mahal. Peralatan kopinya tuh paling cuma Vietnam drip, Hah? mocha pot untuk bikin espressonya. Ya, espressonya. Hmm, udah sih paling sama alat untuk bikin croffle-nya tuh waffle maker. Ya, yang gitu bukan? Yang di gitu bukan ya? Ya yang di press, Oh, yang yang di di press press. itu kan? Ya. Ya. Oh, tuh guys, buat yang low budget tuh ada juga tuh. Kalau mau bisa ke Mas Andi ya di Instagram juga tuh. Tadi 2.300.000 bisa buka Boleh boleh. warung kopi. Low budget. Di mana aja bisa ya di Indonesia. Apa sementara Kalau untuk yang Kalau untuk yang croffle-nya kan bahan bakunya nggak semua tempat ada ya. oh ya, Baku untuk croffle-nya tuh. Jadi paling nanti lebih lanjut kita komunikasiin lagi kalau ada yang tertarik ya. ada yang tertarik ya, bisa ya. Hubungi nanti Instagramnya ada di Bisa. deskripsi. Ya mungkin apalagi ya, gitu aja sih tentang kopi ya Mas ya. Ada lagi yang lewat Yang nggak ya? Eh, udah sih mungkin gitu aja pengalaman bikin coffee shop ya. Buat yang mau tanya-tanya nanti bisa lah di Instagramnya Mas Andi nggak? Buka nggak Mas? Buka pertanyaan nggak? Atau nanti tanya mau aja. kunjungin aja ya di Pink Zone atau tadi Coffee Ya, at 19 ya. Bisa di order ya. dulu, terus bisa tanya-tanya gitu kan. Bahasa basinya kan order dulu biasanya, baru tanya-tanya. Febri boleh kalau mau buka franchise-nya nih. Ya nantilah Mas, saya belum kepikiran bikin gitu-gitu lagi. Tadi kan di awal udah cerita. Saya Oh iya. kapok dulu, belum kepikiran bikin gitu-gitu lagi. Kan gue usaha doang nih. Siapa tahu lu mau gitu. Oh iya bener sih, bisa kayak gitu. Oke lah, itu aja pengalaman Mas Andi ya. Makasih Mas Andi udah mau sempetin di sini di acara udah kayak TV ya ada acara-acara. Di kenalan yuk. Ini kenalan yang pertama kita bersama Mas Andi bercerita tentang coffee shop, usaha coffee shop, gimana nggak selalu manis ya Mas ya. Kita harus belajar dulu Ya, ya Mas ya. Semuanya kalau ya nggak, kopi kan nggak manis. Ya. oh iya betul 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 betul.
Ya. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di selanjutnya ya. Kita akan kenalan sama siapa lagi. Jangan lupa di-subscribe, like, dan komen aja ya. Jangan lupa cek deskripsi. Oke. Thank you, thank you. Thank you. Terima kasih Mas Andi.